oleh Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan RI. Lazimnya, pertahanan negara diidentifikasi dengan pembangunan kekuatan tentara darat, laut, dan udara. Dalam Undang-Undang RI 1945 disebutkan, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara RI atau Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 2. Indonesia's non-military defense by Juwono Sudarsono, Minister of Defense and Security of the Republic of Indonesia. Normally, state defense is identified with the development of Army, Navy, and Air Force. It is mentioned in the Indonesia's 1945 Constitution that defense and security related armed group, a system of total people's defense and security conducted by the Indonesian National Army or Tentara Nasional Indonesia and the Indonesian State Police or Kepolisian Negara Republik Indonesia as the main forces to are as supporting power. Article 30 subsection 2. Dibaca oleh Mbak Umi. Mbak Umi? Oh, dibaca oleh Desti deh. Judulnya nggak dibaca loh dari saya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sorry Pak. Normally, state defense is identified with the development of Army, Navy, and Air Force. It is mentioned in the Indonesia 1945. Ini nggak seru, betul nggak? 1945. Jadi kalau baca itu 19 dia dimulai dengan 1945. Constitution that defense and security related efforts are made through a system of total people's defense and security conducted by the Indonesian National Army or Tentara Nasional Indonesia and the Indonesian State Police or Kepolisian Republik Indonesia as the main force, and the people are as supporting power. Article 3 Treaty Subsection 2. Subsection 2. Subsection. Coba section. Seksi kan section, bagian section. Subsection. Udah? Saja. Kamu habis kopi satu termos kok ngantuk toh. Indonesia Non-Military Defense by Juwono Sudarsono, Minister of Defense and Security of the Republic of Indonesia. Normally, jadi bacanya nggak apa-apa pelan-pelan ya biar lebih enak kita dengar. Kenapa? Pertahanan itu Inggrisnya segitu panjangnya, Sir. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Itu Iya. pertahanan itu minister. Iya, Minister of Defense
Oh, and security. and security. Iya, jadi ada pertahanan dan keamanan. Defense kan pertahanan dan keamanan gitu. Oh, pertahanan. Yeah, normally state defense is identified with the development of army, navy, and air force. It is mentioned in the Indonesia's 1945 constitution that defense and security related efforts are made through a system of total people's defense and security conducted by the Indonesian National Army or Tentara Nasional Indonesia and the Indonesian State Police or Kepolisian Negara RI as the main forces and the people are a supporting power. Article 30 subsection 2. Oke? Coba kosakata, kita mulai dari kosakata. Ada yang baru? Tahu semua itu ya? Oh, enggak lah, ini juga defense. Defense. Belum tahu state defense itu pertahanan dan defense. Berarti kalau tahu Ayat apa namanya ayat juga baru tahu sekarang. Ayat, ya. Artikel 30 ya. Pasal 30 ayat 2, subsection 2. Oke. Ada kata-kata yang baru kamu ketahui? Setiap ada kata-kata baru dicatat ya. Collocation-nya apa, part of speech-nya apa. Makanya kan saya selalu tegas kan itu noun kah dia, kata benda kah dia, kata kerja kah dia, kata keterangan. Nah, itu dasar-dasar bahasa Inggris. Apalagi ketika masukkan ke collocation patterns, maka ada penggabungan dua kata atau lebih. Nah, sekarang coba lihat. Ada nggak di situ kata-kata yang baru yang kamu ketahui? Sekarang saya tanya, normally itu kata keterangan atau kata sifat? Kata sifat. Normally. Ada keterangan. Keterangan, good. Sekarang saya tanya, defense itu kata keterangan atau kata benda? Defense. kata benda. Iya, kata benda. Nah, sekarang coba saya tanya, state defense is identified with, itu kalimat aktif atau kalimat pasif? Pasif. Pasif, good. Ya, development itu, iya pasif ya? Identifikasi. Ya, diidentifikasi. Oh, mengidiai. Sekarang saya tanya, development itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja? Development, pembangunan, kata apa? Pembangunan, kata apa lagi sebenarnya? Kata apa sih? Development itu kata apa itu? Coba kata benda kah, kata sifat, kata kerja, kata keterangan? Iya, kata benda. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam pertahanan ya, dalam militer. Perhatikan di situ dibuat army, ya, development of army. Army itu apa? Tentara. Iya, tentara darat ya, army. Kalau navy, laut. Laut, Kalau air force, Udara. iya, ya. tentara udara, angkatan udara. Jadi ada 3 kan? Ada darat, laut, dan udara. Indonesian Army. Kalau katanya Indonesian Army, angkatan laut atau angkatan udara? Indonesian Army Angkatan Darat. Oke, good. Bagus. Berarti kamu respon ya. Good.
Kalau dikatakan Navy, angkatan darat atau angkatan udara? Laut. Apa? Laut, Sar. Iya, ada angkatan sungai? Nggak ada ya? Harus laut kan? Nggak ada sungai. Samudra termasuk laut atau tidak itu? Apa maksud? Samudra. Samudra itu termasuk laut. Iya, ya. Maksud saya di sini jangan bingung-bingung dalam mengklasifikasikan istilah ya. Ya, jangan bingung-bingung dalam mengklasifikasikan istilah. Nah, makanya dalam istilah-istilah militer itu selalu saya katakan kalau ada hal baru dicatat. Karena apa? Karena seringkali nanti itu dimunculkan dalam teks. Jadi ada army, sering kita dengar Indonesian Army. Kalau dikatakan Indonesian Army berarti angkatan laut atau angkatan udara? Indonesia Army itu darat. Yes, Angkatan darat. angkatan darat ya, atau ABRI sama itu, atau namanya sekarang TNI, Tentara Darat Indonesia, angkatan darat ya. Kemudian kalau dikatakan Indonesian Navy, Angkatan laut. iya, Indonesian Air Force, Kan udara. angkatan udara bisa ya. Angkatan udara yang bukan angkatan sungai. Tadi itu hanya just joke aja, angkatan sungai, nggak ada angkatan sungai ya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu ya, it is mentioned. It is mentioned itu kalimat aktif atau kalimat pasif? Pasif. Artinya apa it is mentioned? Mention. Mention itu apa artinya? Disebutkan ya. Mention. Jadi mention itu kalau kalimat aktifnya apa coba? Menandai kan, Sar? Mention itu artinya disebutkan ya. Jadi yang disebutkan dalam undang-undang Menandai. Kalau aktifnya gimana? mention saja ya. Kalau Sar tanya, kalau disebut itu pasif, kalau menyebut itu kalimat aktif. Iya, Oh, jadi kalau ada dirinya itu pasti pasif ya? Sar? pasif. Di sama ter itu sudah pasti pasif ya. Oh, iya. Terus. Tapi kalau saya katakan hurt, I'm hurt, my heart is hurt, itu pasif atau aktif? My heart aktif. My heart is hurt. Heart is hurt. My heart, hatiku. Aktif, Sar. Tadi sudah benar, kenapa pasif? My heart is hurt, hatiku dilukai, disakiti. Ya, jadi kan kemarin sudah kita pelajari kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, jangan lupa ya, itu penting nanti dalam mentranslate. Sekarang saya tanya ya, security related. Apa itu artinya security related? Security relatif, keamanan yang terhubung toh. Relatif kan yang berhubungan mana? Relatif keamanan negara yang dilaksanakan sama sistem Keamanan negara Ya, nah inilah yang saya katakan tadi, terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa Inggris itu, maka targetnya atau maknanya itu harus ketemu, tapi disesuaikan dengan bahasa Inggris. Kalau related, apa artinya related? Berhubungan, ya kan? Nah, padahal di dalam source language, Sir, tidak ada berhubungan. Iya. Di dalam source language apa dikatakan? Dalam UUD RI 1945 disebutkan koma. Kalau kita terjemahkan, it is mentioned in the Indonesia's 1945 Constitution that
usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan. Defense and security related. Nah, dalam bahasa Inggris itu untuk menyatakan bahwa pertahanan, jadi that yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan, ya, yang berhubungan dengan usaha, ya, usaha keamanan dan pertahanan dilaksanakan melalui sebuah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan yang namanya defense and security itu ditambahlah kalimat yang lebih tepatnya dengan related, karena itu berhubungan defense dengan security, ya. Tapi walaupun demikian, kalau kamu bisa menerjemahkannya itu dapat dimengerti sesuai dengan core, inti atau main idea yang disampaikan oleh source language, no problem. Makanya saya katakan si A dengan si B bisa berbeda, tapi targetnya ketemu, maknanya ketemu, main idenya bisa sama, kata-katanya bisa berbeda. Karena kata-kata ini kan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi itu kepada banyak orang dengan cara berbeda, tapi maknanya atau pengertiannya sama. Ya? Sama. Oke, kemudian apa bahasa Inggrisnya Tentara Nasional Indonesia? Yes, Indonesian ya. Jangan Indonesia. Harus pakai Indonesian. National Army. Kalau kepolisian Indonesia, Indonesian State Police. Iya, kepolisian negara. Selama ini ngomongnya Sir, aku masih bingung loh yang namanya apa? Mind Forces. Gitu. Hah? Bingung kalau lagi bikin apa namanya, suruh ngertiin ada kata the-nya itu. The Artikel the. The-nya. Preposisi partikel maksud kalau the. Oh, itu tidak masalah. The itu dia menyatakan itu untuk memperjelas benda tersebut. Ya. Kalau the, en, kalau atau en kan itu menunjukkan sebuah kan. Tapi kalau the itu dia satu kolektif untuk memperjelas ini loh bendanya gitu. Jadi digunakanlah the Indonesian State Police. Ya. Sir, bisa nggak Indonesian State Police? Nggak bisa, karena nggak ada dua kepolisian Indonesia itu, hanya satu. Dan itu harus diperjelas. Digunakanlah artikel the. Ya. Nah, artikel 30 subsection 2. Itu biasa ya. Oke, yang berikutnya kita masuk, coba kamu buka halaman halaman 6.32 6.32. Sudah dibuka semuanya. 6.32 6.32. Udah sir. Udah ya. Coba dia dibaca oleh Mbak Umi. Berapa, Sir? Task 4. Task 4. 6.32 Task 4. Sir, sebentar saya izin. Oke. Saya izin, kakak saya di kamar mandi, sir. Oke. Dibaca oleh Mbak Umi. One tool of this ambition is the Shanghai Cooperation Organization (SCO), under which the Sino-Russian exercise took place.
established in June 2000, 200 ya? 2001 ya? 2000 2001 ya 2001 ya 2001. The SCO includes China, Rusia, Rusia ya Rusia, bukan rahasia ya, Rusia. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. The SCO's original purpose was to mitigate tensions on the border of China and the Central Asian countries after the collapse of the Soviet Union and the arrival of the United States military with the war in Afghanistan. Target language. Sebuah sarana demi ambisi ini adalah organisasi kerjasama Shanghai Cooperation Organization atau SCO, yang mewadahi terlaksananya latihan Sino-Rusia, dibentuk pada bulan Juni 2001. SCO meliputi Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Tujuan awal dari SCO adalah untuk mengurangi ketegangan di perbatasan Cina dan negara-negara Asia Tengah setelah kejatuhan Uni Soviet dan kedatangan militer Amerika Serikat di Afghanistan. Dibaca oleh Yeni. Halo, Sir. Ya, Yen, baca Yen. Okay. One tool of this ambition is the Shanghai Cooperation Organization, or SCO, under which the Sino-Russian exercise took place, established in June 2001. The SCO includes China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. The SCO's original purpose was to mitigate tensions on the borders of China and the Central Asian countries after the collapse of the Soviet Union and the arrival of the United States military with the war in Afghanistan. Sebuah sarana demi ambisi ini adalah organisasi kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization, or SCO, yang mewadahi terlaksananya latihan Sino-Rusia. Dibentuk pada bulan Juni 2001. SCO meliputi Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Tujuan awal dari SCO adalah untuk mengurangi ketegangan di perbatasan Cina dan negara-negara di Asia Tengah setelah kejatuhan Uni Soviet dan kedatangan militer Amerika Serikat di Afghanistan. Dibaca oleh Desti. Saya udah balik, Sir. Oke. One tool of this ambition is the Shanghai Cooperation Organization, SCO, under which the Sino-Russian exercise took place, established in the June. Bener nggak sih ini? Established in June. Established in June 2001. The SCO includes China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. The SCO's original purpose was to mitigate tensions on the border of China and the Central Asian countries after the collapse. Itu banyak apa sih? Collapse. Ya, collapse. Collapse of the Soviet Union and the arrival of the United States military with
the war in Afghanistan. Sebuah sarana berambisi ini adalah organisasi kerjasama Shanghai Cooperation Organization atau SCO yang mewadahi terlaksananya latihan Sino-Rusia dibentuk pada bulan Juli 2021. SCO meliputi China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Tujuan awal dari SCO adalah untuk mengurangi ketegangan ekonomi China dan negara-negara Asia Tengah setelah penjatuhan Uni Soviet dan perang militer Amerika Serikat di Afghanistan. Dibaca oleh Mbak Nafiatun. Oh, Mbak Nabianya lagi ada kerjaan ya? Oke deh. Dia lagi izin tadi. Okay. One tool of this ambition is the Shanghai Cooperation Organization, or SCO, under which the Sino-Russian exercises took place. Established in June 2001, the SCO includes China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. The SCO's original purpose was to mitigate tensions on the borders of China and the Central Asian countries after the collapse of the Soviet Union and the arrival of the United States military with the war in Afghanistan. Nah, kata-kata lagi. Coba ada kata-kata yang baru? Ada Apa itu? mewadahi, mewadahi took place, and then itu tujuan utama, tujuan awal, original purpose. Mungkin kalau aku nulisnya mungkin first purpose, bukan original purpose. Ya, Tujuan tujuan utama itu tujuan awal, original purpose. Ya, tujuan awal dengan tujuan utama sama nggak? iya. Kayaknya beda. Tujuan awal Original purpose. Tujuan utama, tujuan awal berbeda ya. Kalau tujuan utama setelah diputuskan itulah tujuan utama. Kalau tujuan awal dari ketika pembentukan tujuannya apa gitu ya. So original, karena original purpose itu bisa saja nanti menjadi tujuan utama nantinya gitu ya. Jadi original purpose, tujuan. Kalau original ini kan asli ya, asli ini kan sama dengan Tujuan awal. ya, Iya. aslinya seperti apa ya. Kalau tujuan utama berarti main purpose ya, sir? Yes, main purpose. Main purpose. Tujuan utama. Ada lagi kata-kata yang lain? And then ada, sir. Apa itu? Mitigate juga ini baru dengar mitigate. Ya, mitigate tensions. Tension ketegangan ya, sir ya. Mitigate Ya. mengurangi. Kayak eliminasi, apa ya? Mengurangi. Decrease. Kok lupa ya? Oh iya, decrease. Shortage. Kalau ini kan kenaikan ya, sir. Ya, kalau increase meningkatkan. Maka kalau dia mitigate, lebih tepatnya dia adalah mengurangi, meredakan, mengurangi ya. To mitigate tensions, mengurangi ketegangan. Ya, And mitigate, meredakan, mengurangi. oh, perbatasan China. Borders itu adalah
perbatasan, borders, boundaries,